Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali pada pembahasan seputar keluarga. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyibukkan hamba tersebut pada sesuatu yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alangkah bahagianya kita ma'asyarul hadirin, pada kesempatan ini kita bisa duduk di rumah Allah yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, membicarakan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia, yang merupakan panduan dalam kehidupan kita untuk menujunya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menuntun kita di dalam menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Semoga dengan usaha kita yang kecil untuk memperbaiki diri dengan menjalankan sunnah-sunnahnya merupakan salah satu bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, bahwa di sebagian kaum muslimin memandang bahwa anak itu adalah memiliki mindset yang sangat negatif sekali. Anak dalam pandangan sebagian orang adalah beban. Kalau dia merasa anak itu beban, maka kemudian dia memiliki keinginan, tentu tidak ada orang yang ingin ditambahkan beban. Maka lahirlah sebuah pemahaman hari ini di tengah masyarakat bahwa kita boleh menikah, namun tak perlu punya anak. Pernah dengar, Pak? Hari ini adalah hari tidak lagi seperti zaman dahulu. Hari ini sudah berkembang dengan kemajuan teknologinya, dengan segala ilmu yang Allah berikan, dengan ekonominya, seterusnya, menutup mindset kita, pemahaman kita bahwa anak sesungguhnya bukanlah beban. Anak itu Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan dia adalah perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Bahwa anak itu adalah perhiasan dunia. Kalau ia perhiasan, tentu tidak ada orang yang ingin tidak punya perhiasan itu. Maka sungguh pemahaman yang tadi itu, bahwa kita boleh menikah tapi tidak perlu punya anak, sungguh bertolak belakang dari pemahaman Islam. Karena Islam menyatakan bahwa anak itu perhiasan. Dia akan menenteramkan jiwa kita, mendatangkan ketenangan hati kita. Apalagi nanti mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin bagi kaum mukminin dan muslimin yang bertakwa pada masanya. Maka dia adalah menjadi aset termahal bagi kita. Dia adalah menjadi sumber kebaikan yang tak akan pernah putus bagi orang tuanya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu? Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal. Salah satu dari tiganya apa?
anak-anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, kita fahami bahwa anak itu dalam syariat Islam adalah nikmat, dia adalah perhiasan, adalah karunia Allah tabaraka wa taala yang patut kita syukuri, yang patut kita jadikan diri kita bertanggung jawab dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, malam ini kita akan membahas bagaimana cara memperhatikan sisi kejiwaan anak kita. Sesungguhnya di dalam Islam telah dijelaskan dengan terang sekali bagaimana Islam memandu, Islam memberikan arahan bagaimana orang tua memperhatikan dari sisi kejiwaan anak tersebut. Nah, kalau kita sudah tahu sebagai tugas kita sebagai orang tua bertanggung jawab kepada anak-anak kita, maka kemudian kita harus tahu pula bagaimana cara menjaga kejiwaan dan perasaan anak kita. Karena tidak jarang hari ini kaum muslimin betapa banyaknya korban narkoba, anak-anak yang turun ke jalan dengan motornya, kemudian mereka keluar rumah menghilangkan rasa kesuntuan mereka di dalam rumah karena ayah tidak pernah memperhatikan kejiwaan anak, yang tidak peduli dengan kondisi anak, sehingga mereka berteman, ya, bersahabat dengan orang-orang yang ada di luar rumah, bahkan menghabiskan waktu mereka di tempat-tempat games, ya, di tempat-tempat yang di situ jauh dari pendidikan. Maka salah satu faktor yang paling terbesar sebab di mana anak-anak ini menjadi korban narkoba, anak-anak ini menjadi korban, ya, judi, anak-anak ini menjadi korban, ya, pengendara kendaraan yang tidak memiliki adab, maka dikarenakan salah satu faktornya adalah tidak terpenuhinya dari sisi kejiwaan anak tersebut. Kita memiliki fisik dan memiliki jiwa. Maka fisik barangkali orang tua sudah memenuhinya dengan makanan, gizi, minuman, ya, seluruh apa yang disukainya diberikan, bahkan tempat tinggal yang nyaman, bahkan dibelikan kendaraan sebelum waktu anak itu memahami kendaraan. Itu adalah sebuah harta yang patut untuk kita jaga. Bahkan mungkin orang tua membelikan HP sebelum saatnya dia faham kalau HP ini gunanya adalah, fungsinya adalah untuk, ya, komunikasi. Di saat-saat seperti itu kaum muslimin, maka terjadilah pergeseran sehingga anak kita jauh dari apa yang kita inginkan. Maka apa saja yang dilakukan di dalam Islam ketika harus menjaga jiwa anak-anak kita? Yang pertama, ma'asyiral hadirin wal hadirat, agar jiwa anak kita ini tenang, agar jiwa mereka ini baik, normal, berada pada alam kita, bukan pada alam-alam yang ada di luar sana. Di antara salah satunya adalah yang pertama, suhbatut tifl. Kita menemani anak kita, kita bersahabat dengan anak kita, kita dekat dengan mereka. Jadikan keberadaan kita dengan anak-anak kita adalah sebagai suhbah. Suhbah itu apa? Sahabat, berteman, menemani dengan setia anak-anak kita. Karena sesungguhnya berteman atau bergaul dengan dekat dengan anak kita adalah memiliki peran yang sangat besar di dalam membentuk jiwa anak-anak kita. Ada orang tua, bapak ibu yang dirahmati Allah, ya, dia sudah merasa berbuat dekat dengan anak dengan melihat kalau dia sudah memberi, dia kira memberi itu sudah memenuhi hajat
kejiwaannya dengan memberikan kendaraan, dengan membelikan HP dan seterusnya, membelikan baju dan segala kebutuhan fisik, dia sudah merasa kalau itu sudah cukup untuk memenuhi keperluan kejiwaan anak itu. Nah, mari kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kedekatan dengan anak-anak di masa dahulu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashabul atfal, menemani, bersahabat dengan anak-anak. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu, seorang Rasul yang mulia, ya, orang yang terpilih menjadi Rasul, apakah dengan kedudukan yang mulia itu dia menjaga jarak dengan anak-anak? Tidak. Apakah dengan kedudukan seorang Rasul dia tidak mau bermain dengan anak-anak? Tidak. Tetapi di sini disebutkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashabul atfal atau yal'ab mal atfal fi kafatil mayadin. Dia membersamai anak-anak di masa itu, ya, di seluruh tempat-tempat dan di seluruh sisi. Apa saja, di mana saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa, ya, bersama anak-anak. Kita lihat nanti contoh-contohnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak di masjid. Tak jarang kita dapatkan riwayat kalau Nabi itu mengajarkan anak-anak azan. Ya, kita dapatkan riwayat kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa surat kepada mereka di dalam masjid. Tak jarang kita dapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan dia memberikan nasihat kepada anak. Kita dapatkan riwayat ketika di depan hidangan makanan Nabi juga memberikan nasihat kepada anak. Bayangkan kaum muslimin, di seluruh sisi kehidupan ini kita dapatkan potret keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama anak-anak di masa itu. Apalagi dengan anak kandungnya, dengan cucunya, itu sungguh sangat dahsyat kisah-kisah yang kita dapatkan. Kalau hari ini ada orang tua yang masih mengira anak kalau dia memegang kepala ayah itu aib misalnya, atau anak dinaikkan ke atas pundak lalu anak memegang kepala ayahnya, itu di sebagian orang tua hari ini memandang itu adalah aib. Tak sopan anak kamu nih memegang kepala orang tua. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, cucunya bermain bersamanya. Bahkan Rasulullah itu seperti kendaraan bagi cucunya. Dan ketika itu Rasulullah melayani bagaimana cucunya itu bermain dengannya. Ya, Rasulullah layaknya seperti kendaraan, kuda baginya. Naik di atas punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul layaknya seperti, ya, kendaraannya. Maka disinilah bagaimana Rasul mencontohkan kalimat yang sangat indah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kamu adalah sebaik-baik penunggang nak. Itu kepada cucunya. Tapi perlu kamu ketahui bahwa ada yang paling hebat darimu. Tentu anak ini bertanya, cucu ini bertanya, siapa yang paling hebat dari saya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adalah ayahmu. Beginilah seharusnya kakek itu kepada cucu, menjaga kehormatan ayahnya di depan mata anaknya, menjaga kemuliaan ayahnya di depan anaknya, bukan sebaliknya menjatuhkan ayahnya di depan anaknya. Kamu ini cucu yang baik, sejak kecil sudah ke masjid. Dulu ayah kamu waktu seumur kamu tidak pernah ke masjid. Ini baik apa enggak nih? Ini butuh ilmu Bapak Ibu kaum muslimin. Kelihatannya sepele Pak, tapi itu memberikan asar yang sangat dalam jiwa anak. Jangan pernah kita
rendahkan kedudukan ayahnya di depan dia. Kalau sering kita sebut dengan bahasa qudwah, ya, tauladan, jangan pernah dilecehkan ayahnya di depan anak kita, depan cucu kita. Jaga kehormatan ayahnya sehingga nanti dia segan, sehingga dia memuliakan orang tuanya. Hari ini kan asal kita menikah, yang laki-laki disebut suami, yang perempuan disebut istri. Asal anak kita, ya, asal kita sudah punya anak, maka kemudian kita disebut ayah, yang istri kita disebut ibu. Dan ketika anak kita sudah punya anak pula, maka secara otomatis kita disebut kakek, dan istri kita disebut nenek. Namun bagaimana kedudukan, tugas mulia seorang ayah atau seorang suami, ya, seorang bunda dan seorang istri, atau seorang kakek dan nenek dalam Islam, sungguh terkadang ini masih jauh dari bekal, sungguh masih jauh dari yang seharusnya. Maka kita lihat bagaimana Islam menjaga jiwa-jiwa anak kita dengan bersahabat, berteman dengannya. Bagaimana anak itu nyaman dengan kita, bagaimana anak itu dekat dengan kita. Kalau ayahnya pulang disambut, ayahnya tak lama atau ayahnya sudah berapa lama tidak kelihatan, mungkin dinas keluar kota, menjadi rindu hatinya untuk melihat wajah ayahnya. Tapi kalau ada ayah ketika dia pulang, anaknya lari ke kamar melihat wajah ayah, ini tentu hal yang perlu kita khawatirkan terhadap diri kita. Mari kita lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara contohnya, ya, ketika bersamai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di atas kendaraan, wa yasirani fi tariq, mereka berdua berjalan di sebuah jalan. Kemudian suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menemani anak pamannya Ja'far, dan ketika di saat-saat yang lain Rasulullah membersamai Anas ibn Malik, dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia membersamai anak-anak di masa itu. Anas menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'as sibyan, di saat Jibril datang dia sedang bermain bersama anak-anak. Fa akhadahu fa sara'ahu fa shaqqa an qalbi, kemudian Jibril alaihi salam kemudian membelah dadanya, ya, kemudian ketika itu membersihkan hatinya dari kotoran. Ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian dikisahkan dalam sebuah riwayat, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min bani Amir ibn Sa'sa'ah bil Atbah atau bil Abtah, faqala marhaban antum minni. Begitulah Rasulullah SAW menyambut orang-orang yang datang, yang itu bukanlah orang-orang besar tetapi anak-anak yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia menyambut dengan ucapan selamat datang. Maka jadikan diri kita ini wabil khusus kepada anak-anak kita, agar kita menjadi orang-orang yang dicintai dan disenangi oleh anak-anak kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya. Begitupun para sahabat melihat contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa membawa anaknya pergi, yang bernama Abdullah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu senantiasa bersamai Abdullah Ibnu Abbas wa Zubair dan seterusnya, dan masih banyak yang lain dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka mencontoh Rasulullah di dalam membersamai anak-anak di masa itu. Ini poin kita Bapak Ibu. Yang pertama, jadikan kita dekat dengan anak kita
Jadikan kita orang yang disenangi oleh anak-anak kita, dan jadikan kita orang-orang yang ditunggu kepulangannya atau kedatangannya bagi anak-anak kita. Nah, yang kedua, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang mesti kita lakukan agar jiwa anak kita itu sehat adalah dengan cara idkhalus surur wal farah fi nafsi tifil, yaitu kita menjadikan anak itu gembira, bahagia, senang, dengan cara yang pertama adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-istiqbalul jayyid lahum. Ini yang pertama. Bagaimana cara menjadikan anak kita ini gembira, senang dengan kita? Maka satu, kita menyambut anak kita, membalas sambutannya. Kan seringnya banget kalau pulang kita dari luar atau dari kantor sore hari, dia tahu motor ayahnya sudah sampai di rumah atau mobil ayahnya sudah masuk ke pekarangan rumahnya, maka dia akan berlari, anak itu menyambut ayah, menyambut mungkin dengan sebutan papa, atau mungkin disebut dengan sebutan abi dan seterusnya. Ini luar biasa. Ketika anak menyambut kita dengan gembira ketika kita pulang, maka seorang ayah harus membalas sambutan tersebut. Al-istiqbalul jayyid, kita menyambut pula dengan sambutan yang baik. Jangan diabaikan, jangan kita tidak peduli. Bisa jadi memang karena banyak pekerjaan di kantor, lelah yang luar biasa, bahkan tugas kantor belum selesai, bahkan kita bawa ke rumah, atau mungkin setelah ada pemeriksaan, stres, asam lambung naik, kepala sakit, keringat keluar, anak tiba-tiba yang tak berdosa, yang tak tahu apa-apa, bersambut abi, ayah, sana, saya sakit kepala nih. Subhanallah. Perbuatan yang seperti ini subhanallah sungguh tidaklah perbuatan yang terpuji. Ya, sana. Ayah lagi capek nih. Subhanallah. Terkadang tanpa kita sadari itu terjadi, kaum muslimin. Terjadi dalam kehidupan kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa melakukan dengan cara al-istiqbalul jayyid, kita menyambut anak kita pula dengan sambutan hangat sebagaimana dia menyambut kita, walaupun mungkin tumpukan pekerjaan, tugas yang banyak yang menghinggap di pikiran kita, bahkan bapak ibu, bapak semua bawa pekerjaan kantor ke rumah, tapi kemudian itu tidak membuat kita untuk tidak menyambut sambutan anak-anak kita. Bapak ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang membuat hati anak kita gembira adalah taqbiluhum wa mumazahatuhum, dengan cara mencium, cium keningnya, cium jidatnya, dan kita candakan. Jadilah ayah yang akrab dengan anak, lembut dengan anak. Makanya ketika ada seorang sahabat yang bernama Aqra' ibn Habis, dia memiliki 10 anak. Dia menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah, aku memiliki 10 anak, tak pernah aku cium satu pun dari mereka. Dia orangnya jaga jarak, tidak dekat dengan anaknya, dia menganggap itu tidak perlu. Tapi ketika Rasulullah sangat dekat dengan cucunya, dengan anak-anak yang ada di sekitarnya, maka sampai dia mengatakan, aku memiliki anak 10 orang, tak pernah aku cium satu pun. Bagaimana tanggapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin? Maka Nabi mengatakan, man la yarham la yurham, yang tak pandai berkasih sayang, dia takkan disayangi pula.
Kisah yang masyhur di zaman Umar ketika dia menjadi khalifah, dia minta kepada salah seorang untuk datang yang akan dilantik menjadi salah satu pemimpin di kabilahnya. Setelah dia datang ke rumah Umar, kemudian dia melihat Umar yang ketika itu Umar sedang bermain dekat dengan anak, lembut dengan anak. Bayangan dia Umar itu kan apa Pak? Umar itu sangat keras, tegas, ditakuti, tak ada orang yang bisa dekat dengannya. Tapi dia heran melihat Umar ketika itu. Wahai Amirul Mukminin, engkau bermain dengan anak-anak. Itu tuh pertanyaan yang tidak berkualitas ya. Umar mengatakan, apakah engkau tidak punya anak? Aku punya anak, tapi aku tidak pernah bermain dengannya. Kata Umar, kalau begitu kamu pulang saja. Kamu tidak perlu, tidak jadi dilantik. Kamu tidak pantas menjadi pemimpin. Pulang. Apa kata Umar? Kamu kepada anak yang merupakan darah daging kamu saja tak pandai berkasih sayang, apalagi kepada rakyatmu yang bukan darah dagingmu. Pulang. Begitu dulu Pak. Kalau menjadi pemimpin itu ditengok di bagaimana dia kepada keluarganya. Begitu. Bagaimana dia bersikap kepada anak dan istrinya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian semua, kata Rasul, adalah orang yang paling baik kepada keluarga, dan saya orang terbaik kepada keluargaku. Orang yang hebat yang kita semua ini bukan yang hebat kepada sahabatnya, bukan orang yang hebat kepada tetangganya, kepada atasannya, kepada bawahan, enggak. Tapi hebatnya kita di sisi Allah itu di antara salah satu barometernya bagaimana kita memperlakukan keluarga kita. Banyak orang yang kasar ke istri Pak. Banyak orang yang mudah tangannya itu melayang ke muka istrinya. Banyak orang yang kakinya itu sering terbang ke tubuh istrinya. Waliyadzubillah. Itu bukan pantaran kita. Mereka adalah makhluk yang halus, yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa jika dibandingkan laki-laki. Maka berhati-hati kaum muslimin rahimakumullah. Ketika terjadi permasalahan rumah tangga, dan tentunya ini perkara yang biasa. Kenapa saya katakan biasa? Karena permasalahan itu akan terus terjadi. Tak akan ada orang yang telah menikah yang akan selamat dari huru-hara rumah tangga. Namun bagaimana kita menyelesaikan dengan cara yang baik. Makanya di antara salah satu misi iblis itu adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di sebuah riwayat dikisahkan oleh Rasulullah bahwa ketika iblis mengumpulkan para prajuritnya di singgasananya, ditanya, wahai fulan, engkau kau lakukan ke hari ini? Dia mengatakan, aku telah menyesatkan dia, aku telah berhasil membujuk dia agar dia meninggalkan salat. Yang ini mengatakan, aku berhasil menjadikan dia tidak mau berpuasa. Yang ini aku berhasil begini dan begitu. Tidak disambut sebagai kalimat penghargaan, tapi ada di antara prajuritnya yang mengatakan, aku tidak tinggalkan dia sampai dia menceraikan istrinya. Bayangkan, aku dekati terus, aku rayu sampai dia menceraikan istrinya.
Apa kata panglimanya iblis? Anta ni'mal jund, kamu itu sebaik-baik prajurit, karena kamu berhasil memisahkan dua insan yang beriman yang telah diikat dengan sebuah ikatan mitsaqan ghalidha, ikatan yang kuat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu berhasil memisahkan kebaikan-kebaikan dari dua manusia ini. Maka berhati-hati, Pak. Andai terjadi permasalahan rumah tangga, kita khususnya para kaum laki-laki ini jangan cepat-cepat untuk mengancam dengan kata tolak. Begitupun para ummahat, jangan cepat-cepat minta, ndak tahan saya lagi sama abang, ceraikan saya bang. Jangan. Bukankah Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana cara kalau terjadi huru hara itu? Kalau kita berdua tidak bisa lagi menyelesaikan, apa kata Allah? Hadirkan satu hakim dari keluarga laki-laki dan satu hakim dari keluarga perempuan. Hakim tentu orang yang bijak, orang berilmu, ya, bukan ini terjadi masalah apa yang dilakukan, ya, membuat sebuah pertemuan yang laki-laki membawa keluarganya, yang perempuan membawa keluarganya. Kalau sudah dua keluarga besar bertemu, yang satu membanggakan pamannya, yang satu membanggakan abangnya yang kaya, yang ini yang pejabat, yang ini yang konglomerat, yang ini adalah orang berpangkat, yang sebelah sana pun tak akan kamu kalah. Kami juga orang hebat, kami juga keluarga pejabat, kami juga orang kaya. Ketemu tidak kira-kira hal seperti itu? Makanya ikuti arahan Al-Quran, panduan Al-Quran. Datangkan satu hakim, satu saja dari pihak laki-laki, dan datangkan satu hakim dari pihak perempuan. Dengarkan cerita, apa berita yang ada di sana, apa yang berita yang ada di sana, kompromikan. Kata Allah, iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Andai kedua-dua ini menginginkan islah, apa itu islah? Perdamaian, kebaikan, maka Allah akan berikan taufik. Maka itu, ma'asyal hadirin rahimakumullah, ini cara yang kedua agar hati dan jiwa anak kita ini baik, dengan cara menciumnya. Cium anak kita, Pak, pagi, petang, mau tidur. Yang ketiga, ini cara yang ketiga, mashuru usihim, yaitu dengan cara mengusap kepala anak kita. Subhanallah. Jangankan anak, Pak, kita saja yang dah besar nih, diusap kepala awak sama orang tua kita, apa rasanya? Nyaman ya, Pak? Ya Allah, nah, bujang. Subhanallah. Apalagi anak-anak, dia sangat membutuhkan seperti itu, membutuhkan sentuhan fisik, disambut dia, kemudian dicium jidatnya, kemudian kita usap kepalanya. Ini adalah cara-cara bagaimana, ya, agar menyehatkan jiwa anak-anak kita. Yang keempat, kaum muslimin, hamluhum wa wad'uhum fi hijrihi syarif. Di antara cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menggendong anak itu, ya, dan bahkan diletakkan oleh Rasulullah SAW di pangkuannya. Nah, ini. Jadi terkadang orang tua, khususnya ayah ini, kalau ibu mungkin sering gendong ibu, ya. Tapi kalau para suami terkadang banyak alasan, tidak mau gendong, jalan aja kamu. Nah, ingin mendidik maksudnya kan, jalan-jalan, ayah lagi capek nih, gitu kan. Tapi sesungguhnya anak itu, kalau bahasa orang Melayunya, menumpang manja sama ayahnya. Lebih baik dia menumpang manja sama kita daripada orang lain. Kalau menumpang manja sama orang lain, Masya Allah, ya, jangan sampai anak kita ini lebih nyaman kepada orang lain daripada kepada ayahnya.
Maka disambut itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika anak kita pengen duduk di kita, ya mungkin ya ingin dipeluk, kita peluk, duduk dia di paha kita, duduk di pangkuan kita, disambut itu, lakukan itu. Biasanya anak-anak itu tidak lama pula itu Pak, kalau sudah dapat disambut seperti itu rasanya selesai. Nah, yang berikutnya kaum muslimin, ya, yang berikutnya taqdimul at'imati at-tayyibati lahum, yaitu menyuguhkan makanan ya yang baik untuk mereka. Ya, kalau kita berjanji untuk ngasih makanan, kasih dia. Nah, besok kalau kamu sudah hafal surat ini, ayah mau belikan ini ya. Ingat baik-baik itu. Kalau sudah janji, wajib ditunaikan. Karena ketika ada seorang ibu mengatakan kepada anaknya, "Ta'al," ini ibu-ibu ini kebetulan Rasulullah di depannya, dipanggil oleh ibu ni anak ini, "Sini nak." Kata Rasulullah, "Kalaulah kamu tidak memberinya tadi, maka kamu termasuk orang yang mendusta." Jadi kalau hanya manggil-manggil anak untuk memberikan harapan, gitu kan? "Sini nak, kesini kamu, 1, 2, 3 kesini, ibu beri kamu hadiah." Lalu anaknya berlari kencang ke ibunya, sampai di ibunya tak dapat apa-apa. Ini tidak benar. Bahkan Nabi celah itu ibu yang memanggil tadi. Andai kamu tidak memberikan kepadanya sesuatu, maka kamu telah menjadi seorang pembohong. Kamu telah berbohong kepadanya. Jadi tidak boleh kita memberikan harapan kosong kepada anak kita. Kalau nanti kamu juara kelas nak, kamu dapat hadiah dari ayah. Apa tuh ya? Insya Allah ada hadiahnya. Gitu kan? Ya berikan. Tapi kalau sudah kita sebutkan sesuatu padanya, maka berikan apa yang telah kita lafazkan itu. Namun ya kalau seandainya kita tidak mampu, kita sampaikan uzur itu ada gitu. Ayah kebetulan bulan ini nak, masya Allah banyak kebutuhan, ini yang ayah sanggup untuk memberikan. Itu tidak ada masalah. Maka perhatikan ucapan kita kepada anak kita, jangan sampai ya menyelisihi. Bahkan di sebagian ulama pendidikan mengatakan, ibu-ibu kalau menggendong anak misalnya, ya membuat anak supaya nyaman, tidak menangis, lihat tidak ada cicak sana, tidak ada cicak di situ. Ini sebagian para ulama itu tidak boleh. Itu sama saja kita menanamkan bibit-bibit kebohongan. Tengok cicak itu besar situ, tidak ada cicak situ. Misalnya begitu. Tengok anak ayam, masya Allah besarnya ayam tuh, cantik bulunya. Ayam tidak ada. Anak ini kan kalau dipalingkan biasanya, ya kalau dipalingkan pandangannya, biasanya diam kan. Oleh itu kaum muslimin, ini tidak boleh kita lakukan lagi. Ya, tidak boleh kita lakukan. Kalau ingin menghibur, ya hibur dengan sesuatu yang nyata, sesuatu yang betul-betul ada. Jangan diberikan harapan-harapan kosong. Ya, jangan dihibur dia dengan hiburan ya kebohongan, sehingga itu akan menumbuhkan bibit-bibit ya anak itu suka berdusta. Nah, tiba-tiba anaknya berdusta, pusing orang tuanya, siapa pula yang mengajarkan anak berdusta? Padahal dia tidak sadar, dia telah menanamkan bibit-bibit itu. Ada lagi yang parah, ayah pulang kerja capek, berpesan pula sama anaknya, "Nak, kalau ada orang yang mencari ayah, bilang ayah tidak ada." Wah, parah lagi. Kebetulan tiba teman ayahnya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Mana ayah nak?" Ayah bilang ayah tak ada, tapi ayah tidur. Oh, ini lebih parah lagi. Bilang saja, nanti kalau ada teman ayah, nak bilang, "Nak, ayah butuh istirahat." Selesai urusan. Tidak kita berbohong dan kita menyampaikan, mengajak anak kita berdialog. Ada nggak Kiki Pak ya? Ya. Ini kita dapatkan seperti itu. Atau berdering HP ayah, nanti bilang jawab ya, ayah tidak ada, ayah lagi ngorok. Subhanallah. Itu sesuatu yang harus kita perhatikan kaum muslimin, sehingga ya kita ya menjadi orang-orang yang subhanallah ya jujur dengan pendidikan anak kita. Yang terakhir kaum muslimin, al-aklu ma'ahum
ya makan bersama anak kita. Inilah 6 cara yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ya anak kita ini gembira. Kita ulangi, yang pertama adalah menyambut anak kita dengan sambutan hangat sebagaimana dia semangat menyambut kita. Yang kedua adalah mencium anak kita, ya, mencium anak kita dan bercanda dengannya. Jadilah orang tua yang lentur, yang lembut, tidak kaku kepada anak. Yang ketiga adalah dengan cara mengusap kepalanya. Yang keempat adalah menggendong, bahkan mendudukkan anak kita di pangkuan kita. Kemudian yang kelima adalah dengan menyuguhkan makanan-makanan kesukaannya, tentu makanan yang baik ya dalam pandangan Islam. Yang terakhir, yang keenam adalah berusaha untuk ya membersamai anak kita di dalam makan. Dimakan itu bersama anak kita. Kalau perlu kita ya dekat dia dan sepiring dengannya, tidak ada masalah. Akan banyak manfaat yang akan didapatkan oleh anak kita melalui pendidikan kebersamaan itu. Anak kita merasa nyaman dengan kita, dekat dengan kita. Kita akan nampak kalau ada mukhalafah, mungkin dia minum dengan tangan kiri atau nyuap nasi dengan tangan kiri. Di saat itulah kita memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini yang menjadi ya perbaikan dan bahan untuk kita bersama di dalam menjadikan diri kita orang-orang yang ya bisa mempersiapkan diri dan generasi di masa yang akan datang lebih baik dari apa yang telah kita lakukan. Wallahu taala alam. Semoga Allah berkahi pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.